Welcome to my channel. Halo, Assalamualaikum. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan juga pengajar praktik saya Ibu Siti Murianti SPD MPD, fasilitator saya Mas Niar SPD SDGR MPD, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 8 Dia Amalia SSI. Nah, apa sih dan apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang mengakui bahwa setiap murid memiliki keunikan, kecepatan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan ini menyesuaikan metode pengajaran, konten, dan penilaian agar sesuai dengan karakteristik belajar individu murid, yaitu pembelajaran yang mendukung semua murid di sekolah. Maksudnya apa ya? Maksudnya, anak adalah unik, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dilihat pada anak. Dari minat belajar, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda kan? Nah, inilah salah satu usaha guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda dan membuat mereka merasa nyaman dan tentunya proses pembelajaran tetap tercapai. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon pembelajaran murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Dengan kesiapan belajar, proses yang dinamis dan bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam memahami kesiapan belajar murid adalah kunci untuk memberikan dukungan yang efektif dalam perjalanan pendidikan mereka. Yang kedua ada minat murid, di mana minat yang berada pada setiap anak tentunya berbeda-beda. Minat yang tinggi akan memberikan dorongan intrinsik bagi murid untuk belajar lebih banyak tentang topik atau subjek tertentu, dan mereka akan secara senang dan tertarik untuk mencari tahu lebih banyak dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Di profil belajar murid ada lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan murid sebelumnya, membaca raport murid, dan menggunakan berbagai informatif dan diagnostik. Nah, strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran yang pertama ada diferensi konten, di mana berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti menyiapkan materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dengan cara membedakan pengorganisasian, membedakan format penyampaian, tetapi bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua ada diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Dan untuk yang ketiga ada diferensiasi produk, di mana bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid atau hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentunya ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk mencapai pembelajaran yang berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus menjadi berpihak pada murid, berpikir kritis, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar, dan hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, penting bagi guru dan murid
terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Dengan itu, sebelum memulai proses pembelajaran yang berdifferensiasi, guru dan murid harus mencapai kesepakatan bersama dalam kelas untuk memastikan proses belajar berjalan lancar sesuai dengan menghargai nilai-nilai budaya positif. Nah, begitulah semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya dari Arthur Alderheide. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetaplah terus menjadi guru yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.